Waalaikumsalam. Ya Pak. Kami dari Kementerian Pertanian Pak, kebetulan UPT kami di Kalimantan Selatan ditugaskan untuk memonitor Pak bagaimana terkait dengan pertanaman padi di Kalimantan Selatan, khususnya di tempat Bapak. Kalau tidak salah namanya apa ini Pak? Desa apa Pak? Desa Tambak Sarinah Pak. Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Pulau, Kabupaten Tanah Lot Pak. Nama ulun Pak Muhammad Riyani. Jadi kebetulan ulun di sini sebagai ketua kelompok tani di Desa Tambak Sarinah. Ketua kelompok tani maju bersama. Jadi untuk hamparan yang di belakang ini Pak, wilayah ulun. Jadi untuk di Desa Tambak Sarinah ada 12 kelompok tani. Kebetulan ulun salah satu ketua kelompok tani yang di Desa Tambak Sarinah ini. Jadi kegiatan kami di sini memang budidaya tanam padi. Sini kebetulan kegiatan oplah Pak. Jadi kegiatan oplah kemarin, jadi kami ini ada upaya kegiatan percepatan tanam menggunakan itu kemarin tanam pakai kotak-kotak itu. Mudah-mudahan di hasil yang percepatan ini hasilnya bagus sehingga kami bisa meningkatkan IP Pak, meningkatkan IP pertanaman. Kalau hasilnya bagus, insya Allah kami tanam lagi di setelah panen ini. Jadi itu rencana kami. Harusnya memang begitu Pak, karena saya lihat potensi Bapak ini pertama lahannya masih airnya banyak, ditambah lagi juga ada saluran-saluran yang mungkin bisa dimanfaatkan Pak untuk mengairi lahan sawah sampean. Tapi sebentar Pak ya, kalau boleh tahu di sini kan saat ini musim hujan Pak, Ya. Bermasalah enggak Pak kira-kira Pak? Nah itu Pak, jadi untuk tanaman di sini kebetulan ini curah hujan cukup tinggi Pak. Jadi yang kebetulan Bapak lihat di sini kebetulan ini yang agak tinggi Pak. Jadi airnya masih stabil. Jadi untuk kawan-kawan yang di sekitar itu agak dalam Pak, airnya agak dalam. Jadi kebetulan di sana banyak kawan-kawan yang terendam. Jadi termasuk kendala itu Pak. Jadi curah hujan yang tinggi kebetulan air turunnya lamban Pak, lamban itu jadi itu berpengaruh untuk tanaman di tempat kawan-kawan sebegini itu terendam. Pak boleh tahu ya Pak, kalau setahu saya Pak ya, karena Bapak mah tadi ngomong ada masalah oplah ya, itu kan ada dapat bantuan pompa Pak. Nah kira-kira pompanya bisa optimal nggak Pak dengan curah hujan sederas ini, ditambah lagi dengan kondisi banyak lahan yang kayaknya itu Bapak bilang tadi terendam itu Pak. Kira-kira bisa optimal nggak kalau atau ada alternatif lain Pak agar nantinya air itu bisa dialirkan sehingga sawah-sawah kawan-kawan Bapak itu tidak terendam Pak. Jadi alhamdulillah Pak untuk bantuan oplah kemarin ada pompa air Pak. Jadi untuk skala pompa air itu kemarin pompa air yang 3 in Pak. Jadi itu kelihatannya cuma membantu skala kecil aja Pak. Kalau curah hujan yang cukup besar ini kayaknya nggak mampu Pak. Jadi harapan kami saluran drainase itu ada pembuangannya supaya air tuh lebih cepat turunnya ke laut. Sedangkan ini genangan ini cukup lama Pak. Mungkin di belakang sana tempat kawan-kawan banyak yang terendam padinya. Nah, jadi harapan kami mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan untuk membantu normalisasi saluran pembuangannya biar cepat turunnya gitu. Nah. Oke, terima kasih banyak informasinya Pak. Tapi saya mau tahu Pak, selain itu kan juga sekarang ini kalau tidak salah Menteri itu sudah mengatakan bahwa untuk ketersediaan pupuk itu optimal dan akan dijamin oleh pemerintah. Nah sekarang saya mau tanya Pak, bagaimana ketersediaan pupuk di tempat Bapak? Jadi untuk pupuk Pak, jadi alhamdulillah untuk ketersediaan pupuk di tempat kami di Desa Tambak Sarinah ini cukup aman Pak. Karena mana pada waktu kami kegiatan pemupukan pupuk tersedia Pak di kios. Jadi untuk pupuk tersedia alhamdulillah untuk harga sesuai head. Jadi untuk urea itu 112.000, kalau untuk Ponska 115.000 Pak. Jadi kalau ada kelebihan itu paling biaya angkut dari kios ke kami ke petani kayak gitu. Kalau gitu betul jalan dong Pak ya, apa yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan dicanangkan oleh Menteri bahwa tidak ada lagi masalah pemupukan Pak ya. Pupuk tersedia, harganya sesuai dengan harga standar dan bisa didapatkan kapan saja. Nah kemudian saya mau tahu Pak, ini kan nantinya Bapak mau panen nih, kira-kira panennya kapan nih Pak? Kalau melihat kondisi tanaman sekarang Pak, jadi untuk perkiraan panen Pak lah di kemungkinan di akhir Februari, Maret itu sudah mulai panen Pak. Jadi teman-teman di sekitar tuh ada yang duluan tanam kemungkinan di akhir Februari sudah panen. Jadi itu untuk panen Pak biasanya itu kendalanya Pak di
kalau musim panen raya itu di harga Pak, harga anjlok itu menyebabkan petani penghasilannya menurun Pak. Cuma salah satu kendala juga ada di kegiatan penjemuran Pak, karena mana pada waktu panen biasanya di bulan Maret itu curah hujan tinggi, jadi gabah hasil panen itu Pak, itu menyebabkan sulit dalam penjemuran tadi. Jadi selain kendalanya harga, kemudian alat penjemuran tadi. Nah, untuk di panen tadi, jadi kami mengharapkan panen itu harga bagus lah paling tidak. Nah, Pak, tapi kan gini Pak, kalau harga Menteri kemarin sudah juga mencanangkan Pak bahwa Bulog akan menerima gabah kering panen itu seharga 6.500 Pak. Apakah informasinya sudah masuk ke sini Pak? nah jadi untuk harga itu kemarin kami sudah lihat di baik itu di HP maupun di televisi Pak. Jadi harga pemerintah 6.500. Cuma untuk teman kemarin ada yang panen Pak, sudah mulai ada yang panen, cuma untuk harga masih di bawah harga pemerintah kelihatannya. Soalnya masih harga 5.800 per kilo. Nah, itu bagaimana tuh harapan Bapak tuh? Jadi harapan kami pemerintah turut ambil lah melihat harga kondisi, apalagi kita pas panen raya mungkin kami mengkhawatirkan Pak, harga ini kan harga panen perdana sudah segitu, mungkin harga di panen raya anjlok lagi itu. Nah, jadi masalah berarti buat Bapak masalah ya. itu Harapannya pemerintah daerah atau Oke. pemerintah pusat itu bisa ini ya Pak ya, turun membantu tangan, Pak ya. membantu sesuai harga yang disampaikan. Yang jelas saya tangkap aspirasi Bapak. Nah, kemudian sedikit lagi Pak, tadi mengenai kalau di musim bulan Maret April itu katanya tadi kondisinya masih hujan Pak ya, kemungkinan ya. Masih hujan Pak. Dan itu jemur susah Pak ya. Susah sekali Pak jemur. Biasanya itu malah para tengkulak yang punya pengering itu mereka bermain. Nah, kesempatan ambil panen raya, dia ambil menurunkan harga itu tadi Pak. Nah, itu. Ya karena kondisi tadi ya, pertama kadar airnya tinggi, jadi harga mereka bisa beli murah atau tekan di situ Pak ya. Ditambah lagi dengan istilahnya kondisi bapak-bapak petani kita yang kesusahan untuk menjemur Pak ya. Nah, apalagi pas perlu biaya Pak untuk biaya upah ini. Harapan Bapak kalau gitu. Nah, jadi melalui sampian kami ulun mewakili petani di sini mungkin ingin menyampaikan harapan kepada pemerintah. Jadi untuk harga mudah-mudahan bisa sesuai yang disampaikan kemarin, biar petani ini cukup lumayan juga lah penghasilannya, dapat untuk ekonomi, karena kan harga obat-obatan mahal, kemudian upah tinggi, jadi itu agar harga itu menyesuaikan lah supaya penghasilannya cukup lumayan juga. Kemudian untuk menjaga tadi pengering itu cukup membantu kayaknya kalau dipanen pas musim hujan kayak gini, karena untuk tunda jual itu Pak, itu jadi harapan kami gabah itu biasanya yang anjlok itu Pak di saat panen raya itu. Seandainya kami kemungkinan bisa menunda jual, kemungkinan tengkulak itu kada terlalu menekan harga, mudah mempermainkan harga itu tadi. Jadi harapan kami bantuan pengering dan harga sesuai yang disampaikan oleh pemerintah itu Pak. Selain bantuan infrastruktur untuk penyaluran air supaya lebih lancar tadi Pak. Pak, sedikit lagi Pak, tadi Bapak menyinggung masalah upah ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana Pak terkait dengan modernisasi? Karena bicara modernisasi kan tentu saja kita memasukkan alat dan mesin pertanian untuk mengganti tenaga kerja, sehingga pekerjaan selain lebih optimal juga bisa lebih cepat. Kira-kira Alsin di tempat Bapak bagaimana Pak? Jadi untuk Alsin, jadi kami sangat mendukung Pak. Itu kegiatan untuk modernisasi itu sangat membantu, karena itu kan untuk biasanya panen ini pakai yang manual itu agak sulit. Kalau secara modernisasi kan biar lebih cepat itu tadi. Kemudian skala upah juga lebih murah Pak ya? Lebih murah itu untuk upah tadi, untuk skala itu. Jadi modernisasi itu sangat perlu Pak untuk ini, karena mana itu modernisasi itu agak menarik minat petani yang muda-muda juga Pak. Iya. Pak, ngomong-ngomong, tahu Brigade Pangan nggak Pak? Kebetulan di Tambak Sarina ini kemarin ada pembentukan Brigade Pangan Pak. Jadi untuk saat ini alhamdulillah kemarin salah satu Brigade Pangannya sudah menerima Alsin alat mesin pertanian Combine Harvester sama
TR4 kemudian TR2. Nah, jadi kami sangat itu berterima kasih kepada pemerintah bisa itu adanya memberikan bantuan untuk Brigade Pangan itu karena sangat membantu untuk kegiatan pertanian di Desa Tambak Sarinah ini. Karena keterbatasan modal petani di sini memang sangat memerlukan itu sebenarnya. Cuma keterbatasan modal tadi untuk Brigade Pangan tadi mungkin itu sangat membantu lah kegiatan di sini. Kembali ulun sampaikan untuk luasan di Desa Tambak Sarinah tadi kan untuk lahan sawah pertanian ada 469 hektar. Jadi itu memang sangat memerlukan ASN tadi untuk mempercepat proses kegiatan pertanian kami di sini, Pak. Oke, terima kasih Pak Yani atas informasinya. Kemudian saya titip aja Pak Yani sebagai salah satu ketua Gapoktan di sini. Mudah-mudahan bisa juga sebagai penginformasi ke kita terkait dengan kegiatan Brigade Pangan atau kegiatan pertanian lainnya, dan mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya. Amin. Dan juga saya ingatkan Pak Yani di tempat kita ini ada yang namanya BSIP Kalimantan Selatan. BSIP Kalimantan Selatan itu salah satu UPT Kementerian Pertanian yang fungsinya juga bagaimana mengalihkan teknologi, menginformasikan, mendiseminasikan agar petani-petani bisa bertani secara lebih modern. Silahkan nanti kalau kapan-kapan mampir ke kantor kami atau kontak kami Pak Yani. Oke, begitu saja ya Pak Yani ya. Oke, Terima kasih, saya mau lanjut melihat lahan Pak Yani. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.